Oke, terus ini kan tadi aku udah bicara soal kelebihan dari versi sebelumnya, terus tak kasihin tips dan mungkin kekurangannya tuh waktu aku beli tuh di roda ini sedikit ada gesekan. Nanti videonya tak sertain di samping sini ya. Jadi ada yang bilang itu karena masih baru, wajar. Tapi ada yang bilang selama apa ya, nggak panas piringannya tuh nggak masalah gitu. Jadi memang ada yang seperti aku ini ya, apa, cakramnya agak gesek dikit, ada suara serk 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 gitu. Cuman kalau buat jalan itu nggak masalah, nggak ada masalah. Dan pernah ada yang di grup Uwinfly itu malah parah itu, jadi cakramnya itu goyang. Kalau punya saya ini masih anteng gitu kan. Nah itu agak repot kalau dapat yang unit seperti itu. Jadi mungkin ada kekurangan beberapa unit, nggak semua yang ada masalah di entah di cakram atau apa, cuman bagian cakramnya itu agak goyang ya teman-teman. Terus motor ini bagusnya lagi ya, kelebihannya itu dia ada tombol R ini. R ini artinya retread, jadi untuk mengaktifkannya itu tuh gampang banget. Kita tinggal klik tombol R, maaf tak nyalain dulu. Nah nanti kalau udah bisa R gini, ini tinggal ditekan aja, kita tarik ya, bisa dilihat rodanya itu mundur perlahan ya. Nah itu udah bisa seperti mobil. Jadi menurutku dengan harga yang di bawah 14 juta itu udah worth it banget. Apalagi ini udah bisa pakai STNK dan bisa di-upgrade baterai eksternal. Ini yang menurut saya juga wajib dipersiapkan untuk yang membeli motor ini, biar bisa jaraknya bisa sampai 100 kilometeran ya. Ya itu jangka panjang ya, soalnya memang harga baterainya juga nggak murah. Untuk baterai lithium tuh bisa tergantung ya, tergantung ampere, voltnya juga berapa volt, bisa ya kisaran 5 sampai 7 jutaan atau mungkin 5 sampai 8 jutaan. Udah hampir seharga motornya ini, tapi ya untuk perjalanan lebih enak ya. Itu nanti kalian bisa lebih jauh dan bisa masih mempertahankan ini, karena ini di bagasi ini kan masih banyak ruang. Jadi kalian bisa apa, kalian bisa membuat baterai untuk nantinya dimasukkan di dalam bagasi motor ini. Kemudian upgrade lagi yang menurut saya penting yaitu ini backracknya ini. Menurut saya perlu membeli karena ini agak mengkhawatirkan kalau misal buat boncengan bisa jatuh. Apalagi kalau kalian belum upgrade fotol, nyentak-nyentak gitu nanti bisa yang bonceng bisa apa, kepleset istilahnya ya. Jadi lebih baik beliin ini, harganya juga sekitar 300 ribuan, mungkin 350 ribuan. Dan ini lebih aman menurut saya kalau pakai ini. Jadi paling enggak itu ya teman-teman. Dan juga oh ya, untuk apa namanya, speedometer itu tadi lebih baik dikalibrasi ya teman-teman. Jadi setelah di upgrade fotol ini, kecepatan maksimalnya itu sekitar 75 km per jam. Itu udah mendekati real. Jadi kalau ada yang sampai 99 atau 100 itu nggak real teman-teman. Yang bener ya maksimalnya sekitar 75 km per jam. Dan kalau belum di upgrade fotol itu sekitar 60 km per jam. Oke, itulah teman-teman review jujur dari saya. Jadi untuk keseluruhan saya udah cukup puas dengan harga yang sekitar 11 sampai 13 jutaan itu ya teman-teman, karena fiturnya udah bagus. Terus untuk perjalanan sudah menjangkau keseharian saya ya, karena saya juga kerjanya di rumah freelance, jadi nggak begitu butuh banyak perjalanan seperti antar jemput terus kerja. Nggak, cuman antar jemput anak aja, kerja di rumah, dan sehari cuman sekitar 40 km kalau malamnya nggak keluar ya atau jalan-jalan. Kalau misal jalan-jalan pun ya lebih baik tetap dicas dulu, jadi jangan kita nunggu sampai habis, karena ini lebih baik setelah kita pakai langsung dicas aja. Dan jangan terlalu apa ya, kita terpaku dengan lampu hijau baru kita cabut. Jadi tetap harus ada istirahatnya, jeda
setelah pengecasan 2 jam kita istirahatkan setengah jam, atau kalau aku sejam baru nanti dicas lagi, dan itu bisa membuat awet usia baterai SLA ini teman-teman. Lampu ini juga udah LED teman-teman, ini juga yang buat menurutku ini mewah banget. Jadi kita bisa lihat lampunya ya, aku coba nyalain lampunya. Nih di sini, lihat di sini, ini kita saat sore gitu kan, misal jalan-jalan tuh kita bisa nyalain lampu senja dan udah LED nih teman-teman. Yang bolam tuh yang ratingnya ini. Nah ini ratingnya bisa dilihat ya. Nah ini rating kanan kirinya oke. Ini LED, terus ini lampunya lampu kota ya. Seperti ini. Ini udah LED juga, dan ini bisa oh ini tadi lampu jauh ya. Ini lampu jauh dan ini lampu kotanya. Dan ini kayak ngedim gitu loh. Terang banget ini kalau di jalan, agak menyilaukan menurutku. Dan di sini bisa dilihat LED juga ya. Ini keren banget sih. Udah kayak lambang Uwinfly-nya, dan kalau direm ini nyala kan, kanan kiri nyala. Dan menurut saya, untuk saranku, oh ya ini tips lagi buat kalian yang misal membeli unit ini, jangan menonaktifkan cut off-nya, karena rata-rata itu yang beli ini pada dinonaktifkan sensor untuk cut off-nya yang seperti ini, bisa dilihat di sini. Kalau dinonaktifkan nanti tidak akan muncul tanda seru ini. Dan ini kalau yang udah kebiasaan ngegas sama ngerem itu barengan, itu bahaya. Nanti yang bahaya nanti bisa rusak di BLDC-nya atau di dinamonya. Jadi kalau kalian udah upgrade throttle itu nggak masalah. Itu pengeremannya tetap smooth, kalian tidak perlu menonaktifkan, itu udah enak-enak aja. Jadi kalau diaktifkan seperti ini, saat ngerem itu kalian gas ini aman, dan mesin juga tidak akan nyala ya. Dan kalau kalian nggak menonaktifkan, maksudnya kalian menonaktifkan ini cut off-nya ini, nanti kalau kalian ngerem di gas ini bisa nyala, dan itu bisa nanti merusak BLDC-nya, dan nanti rusak, nanti kalian malah beli lagi lumayan harganya. Nah itu, jadi menurut saya untuk remnya nggak usah diutak-utik. Apalagi ada yang bukan dari sini tapi dari depan sini, jadi lampu remnya juga mati nanti. Jadi nggak cuma sensor cut off-nya, tapi lampu remnya saat dinyalain tuh nggak bisa aktif gitu. Jadi itu juga bisa berbahaya saat kalian misal berkendara, kalian tiba-tiba ngerem, yang belakang nggak ngerti kalau kalian lagi ngerem. Makanya untuk saranku sih, tetap aja dibiarkan sensornya menyala atau tetap aktif. Itu dia teman-teman, review singkat dan review jujur. Jadi kalau menurut saya kekurangannya cuma satu, yaitu cakramnya agak gesek, tapi mungkin itu normal karena masih baru, dan mungkin nggak semua unit mengalami masalah yang sama seperti yang saya alami. Dan untuk kekurangan lainnya, menurutku pertama, oh iya pernah juga ini susah ditutup, tapi udah diperbaiki sama teknisinya. Jadi ini raknya sempat susah untuk ditutup gitu, tapi ternyata ini cuma dikater-kater dikit, dipisau-pisau dikit, jadi ini akhirnya pengaitnya bisa langsung gampang gitu. Nah bisa klik suara seperti itu udah mengunci. Untuk lainnya sih nggak ada teman-teman ya. Nanti kalau misal aku udah jadi STNK-nya, nanti aku akan review, akan aku bahas lagi. Siapa tahu kalian ingin mengurus pembuatan BPKB dan STNK sendiri, nanti aku akan buat videonya, dan kalian juga bisa cek di deskripsi, siapa tahu aku udah update video terbaru. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video dari saya. Bye bye.